Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa. Nah, Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kembali kami berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan, kami sujud merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau bawa kami hari ini ya Tuhan Yesus. Di dalam ya Tuhan menara doa kami bersama-sama hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau berbicara buat kami. Sampaikan pesan firman-Mu yang akan menguatkan, mengubahkan seluruh kehidupan kami. Pimpin menara doa kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Mari Bapak Saudara mulai datang. Hampiri Tuhan. Sembari bermazmur buat Tuhan. Bawa hidupmu. Ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Masuk dalam kata kasih karunia-Mu. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu ya Allahku. Engkau Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Ya Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Engkau ditinggikan Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Tidak lama ya haleluya. Kami bermazmur bagi Tuhan. Hanya Kau Yesus. Mari Bapak bicara terus bawa hidupmu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari semua berdoa dalam berbahasa roh bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita Bapak Saudara. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Tuhan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Tuhan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Mari katakan tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sekali lagi katakan tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sembah Dia. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Tuhan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan.
Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau, ya Yesus, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Yesus. Bapa, kami bersyukur di menara doa inilah tempat kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tempat di mana Tuhan mengubah hidup kami. Bahkan Tuhan yang menentukan arah, nasib dan masa depan kami. Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami. Ubah setiap kami. Biarlah ya Tuhan dari hati kami, ya Tuhan, keluar ya Tuhan ucapan syukur, nyanyian pujian, kekaguman akan Tuhan. Tuhan Yesus, bawa kami makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi-Mu. Makasih Tuhan, biarlah ya Tuhan, jadikan kami seorang penyembah-penyembah yang dapat menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Makasih Tuhan untuk suasana. Ya Tuhan, hadirat-Mu begitu kuat sedang menjamah kami, memperbarui tiap kami. Kasih-Mu sedang dicurahkan buat kami Tuhan, ke dalam hati kami. For you are glorious and worthy to be praised, and then upon the throne, and to you we lift Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak
semua yang diberi. Satu ya Tuhan yang kami jadi doa kami. Terus Tuhan, sucikan, kuduskan setiap hati kami. Untuk kami bisa ya Tuhan menyembah lebih dalam lagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari buka suaranya. Ya Bapa, ya Tuhan, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Makasih Tuhan untuk saat-saat indah, waktu-waktu indah. Kami boleh menyembah, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Oh, lama. Oh, oh ya la bala. Oh ya la bala. Lebih lagi setiap hariku. Saudara, mari maju, saya mau doakan saudara. Saya rasakan ada urapan kasih. Oh ya lama. Lagi. Ya. Mari doakan. Mari. Urapan keintiman, terima. Saudara, yang ikut secara online, terima urapan ini, terima. Dalam nama Yesus. Terima
urapan keintiman ini. Lebih. Urapan keintiman, terima. Rindu kau lebih lagi. Yesusku. Lagi setiap hariku rindu kau lebih lagi. Tuhan, umatmu cuma online. Urap, terima saudara. Terima urapan keintiman. Lagi Terus sembah Dia. Terima dalam nama hari. Oh ya lama. Urapan pemulihan ini. Pemulihan. Oh lama. Lagi. Lama. Yesus, kau hadir di menara ini. Oh ya lama. Kau sedang melawat kami Tuhan. Oh ya lama. Yesus. Lama. Panggil Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu ada di sini. Makasih Tuhan, makasih.
memulihkan, menyembuhkan setiap hati kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Hadirat-Mu memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Bahkan makin dalam, makin intim. Kami puas, kami kenyang Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kasih tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Makasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah dan terluka Tuhan pulihkan. Semua yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan anak-anak-Mu yang tidak punya pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan, pemulihan, sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Kemarin kita membahas tentang ya kan, betapa pentingnya menjadi bijak dalam berbicara. Ya, nah ya kan, kenapa kok penting? Ya karena perkataan kita akan mengarahkan nasib dan masa depan kita. Ya, itu alasannya. Kenapa kita harus bijak? Ya, bijak dalam perkataan kita. Ya, coba kita perhatikan perkataan kita. Apa yang kita suka bicarakan. Kalau kita suka bicarakan tentang hal-hal yang negatif, yang jahat, ya saudaraku, ya kan semuanya itu kan menentukan ke sana arah daripada hidup kita. Sebaliknya, saudara, kalau kita mengatakan, saudaraku, yaitu firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita, maka arah hidup kita akan juga ke sana. Kita berikan contoh kemarin kisah seorang penyamun, saudara, ya, yang berada di sebelah salib Yesus. Awalnya bersama dengan sahabatnya itu, saudara, dia mencela Yesus, ya. Lalu setelah Yesus berkata, mengucapkan kata yang pertama, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu penyamun yang di sebelah Yesus ini, pencuri sebelah Yesus ini berkata, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus mengucapkan kata yang kedua di kayu salib dari 7 kata. Yaitu apa saudaraku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi perkataan si penyamun ini saudaraku, mengarahkan saudara nasibnya, masa depan kekekalannya saudaraku. Dan dia bersama dengan Yesus di Firdaus ketika dia mengembuskan nafas yang terakhir. Katakan amin sudah. Keselamatan. Saudara mau diselamatkan. Ya kan? Diampuni dosanya. Dibebaskan dari hukuman kekal. Itu dari perkataan. Alkitab katakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya kan, bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dengan hatimu bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Katakan amin saudara. Perkataan. Ya kenapa kita harus bijak dalam perkataan? Saudara, karena setiap kata-kata yang keluar itu akan harus dipertanggungjawabkan. Saudara, di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah apa?
Saudara, kenapa kita harus bijak dalam berbicara? Karena apa saudara? Kuasa Allah itu ada di perkataan mulut kita. Ya saudaraku, ya, mati hidup dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, di dalam Yesaya 44 kemarin kita sudah bahas ayat 26 katakan, akulah akan menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusannya. Jadi perkataan hamba Tuhan itu saudara, orang yang menyampaikan firman Tuhan itu dikuatkan dengan kuasa, dengan kekuatan Allah untuk melaksanakannya saudaraku. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya, kenapa kita harus bijak dan berkata? Karena dari mulut kita di situ ada kuasa Allah. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita harus bijak dan perkataan? Kemarin kita bahas, yaitu kita mau mengambil peran sebagai seorang apa? Penjaga. Nah sekarang bagaimana caranya menjadi bijak dalam berbicara? Saudara, Mazmur 37 ayat 30 sampai 31 kita baca sama-sama saudara. Mazmur 37 ayat 30 sampai 31 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat atau firman Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Katakan amin. Nah, bagaimana caranya saudara? Ya kan? Karena mulut orang benar itu mengucapkan hikmat. Kalau kita ingin menjadi bijak dalam berbicara, saudara, ini saya catat ya. Kita harus berdoa, meminta Tuhan mengubah hati kita. Katakan amin. Tadi saudara, memang pada waktu saya masih di bangku, waktu kita memuji menyembah Tuhan dipimpin oleh Pak Sony tadi, Roh Kudus itu sudah berbicara kepada saya. Aku tuh ingin lawat kamu. Aku ingin penuhi kamu dengan hadirat. Aku akan curahkan rohku kata Tuhan di tengah-tengah kamu. Saya hanya berkata siap Tuhan. Karena kami ingin diubah oleh Tuhan. Ya kan, hidup kami mau berubah. Untuk bisa merubah hidup, kami perlu diubah kata-kata kami. Untuk kata-kata kami bisa berubah Tuhan, cuman satu, Tuhan harus jamah hati kami. Tuhan harus berikan Roh Kudus, jamah dan penuhi hati kami. Kalau Tuhan ubah hati kita, maka kita akan bisa mengubah perkataan kita. Yang ngerti katakan amin. Kita semua dilawat, amin saudara. Yang saya juga percaya yang di secara online, saya ngalami lawatan. Saya ngalami hadirat yang begitu kuat. Kemuliaan yang begitu besar. Dia datangi kita. Saya lihat Tuhan Yesus datangi kita. Datangi saya secara pribadi. Setiap kali Tuhan Yesus datangi saya secara pribadi. Dalam kemuliaannya. Saya itu tidak tahan saudara. Saya menangis bukan karena saya ada masalah besar. Udah. Kalau tiap kali Tuhan datangi saya pasti nangis. Saya terharu. Siapa saya? Saya orang berdosa. Tapi oleh karena kemurahannya, pengampunannya, itu yang membuat saya kagum. Kekaguman saya yang membuat saya nangis kalau dilawat. Katakan amin. Jadi kita butuh ya. Kalau kita ingin bijak dalam berkata-kata, kita harus berdoa. Minta Tuhan mengubah hati kita. Matius 15 ayat 18 katakan apa saudara? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ya, kita sudah belajar. Ya, kalau kita ingin mengubah hidup kita, maka kita harus mengubah cara kita berbicara. Kita harus menjadi bijak dalam berbicara. Kalau saudara mau berbahagia hidupnya penuh dengan sukacita, coba bijak dalam berkata-kata. Mau berbahagia dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya kan, mau berbahagia dalam komunitas, apapun, mau sukacita, mau berhasil, bijak dalam berkata-kata. Katakan amin. Perkataan kita akan berubah jika Tuhan mengubah hati kita. Sebab ada kaitan erat antara perkataan dan hati. Kita nggak bisa ngomong, ya kan? Mulut saya memang jahat, tapi hati saya baik. Itu bohong, itu dusta saudaraku. Tidak ada, saudaraku, orang yang mulutnya jahat, hatinya baik. Karena Alkitab katakan apa saudara?
apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, Yesus pun menegaskan lagi dalam Matius pasal 12 ayat 35 sampai 37, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari mana? Perbendaharaannya yang baik. Perbendaharaan itu apa? Hati gitu loh. Apa yang sering kita simpan dalam hati kita? Kejelekan orang, kelemahan orang, keburukan diri kita. Apa perbendaharaan kita? Ataukah yang kita simpan adalah apa? Firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani kita. Di mana kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, ya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu yang kita simpan, itu jadi perbendaharaan kita. Seperti Maria. Sekalipun dia belum pernah melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi dia punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Dia simpan itu dalam hati dia. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu perbendaharannya. Maka yang keluar, respon yang keluar. Selalu saudara, perkataan yang baik. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, kehendakmu. Katakan amin saudaraku. Ya, lalu hatinya selalu penuh dengan firman. Dia buat nyanyian pujian yang isinya semua firman. Saudara, Maria. Karena perbendaharahan daripada Maria, perbanding sini hatinya saudara. Itu hal yang baik, yaitu firman Tuhan. Dan kita lanjut ayatnya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kata perbendaharaan itu adalah simpanan hati dan pikiran. Apa yang kita sering pikirkan, apa yang kita sering renungkan, apa yang kita simpan itu kan keluar, saudaraku. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat 36, kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari apa? Penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi di sini saudara kita memerlukan apa saudara jadinya? Kalau mau mengubah hidup kita harus ubah perkataan kita. Untuk mengubah perkataan kita harus ubah hati kita. Apa bisa kita mengubah hati? Tidak bisa. Kita nggak bisa mengubah hati kita sendiri. Apalagi mau ubah hati anak kita sekalipun. Istri tidak bisa. Yang bisa mengubah adalah Tuhan. Oleh karena itu kita perlu berdoa. Saudara, minta hati yang baru, roh yang baru. Katakan amin. Ya, kenapa kita doa? Karena memang Tuhan berjanji. Kalau doa berdasarkan janji Tuhan, itu pasti doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah doa yang pasti dijawab. Itu nggak mungkin tidak dijawab. Saudara, ini janji Tuhannya. Yeskel 36 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara sering mendoakan supaya Tuhan berikan hati yang baru. Hati yang lembut. Rendah hati, murah hati, baik hati. Ya, besar hati, hati-hati. Pernah gak didoakan ini saudara? Karena ini ada janji, Tuhan janji. Kamu akan kuberikan hati yang, kalau ada firman Tuhan, ada janji, ini bisa kita dapatkan kalau kita doakan minta. Kau cuma sekedar baca tapi gak pernah didoakan, gak pernah diminta. Ini kita gak akan pernah punya hati. Hati kita tetap keras. Ciri hati yang keras adalah apa saudara? Omongnya keras pasti. Pendapatnya keras. Benar harus jalan. Hati yang keras adalah hati gak pernah mau dengarkan nasihat. Mudah tersinggung. Tidak boleh orang salah ngomong sama dia. Sedikit pun salah ngomong. Itu pasti dipanjang-panjangin. Wong Palembang bilang dia panjangin tali kelambu itu. Itu ciri daripada hati atau roh yang keras. Nah kita penting saudara berdoa setiap hari. Berikan aku hati yang baru. Hati yang lembut Tuhan. Hati yang bisa peka. Saudaraku katakan amin. Saya mau kasih tahu gini saudara. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu berjanji untuk memberikan
kuasa kepada murid-murid. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, pada hari Pentakosta, karena murid-murid mendoakan janji Tuhan. Mendoakan janji firman-Nya ini, saudaraku. Kalau kita berdoa sesuai dengan janji firman, itu namanya kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah doa yang pasti dijawab. Saya bilang pasti dijawab. Yang percaya katakan amin. Nah, hari Pentakosta mereka semuanya apa saudara? Menerima kepenuhan Roh Kudus. Lalu mereka menerima kuasa. Tuhan memberikan kuasanya. Nah, waktu Tuhan berikan kuasa kepada para murid di loteng atas di hari Pentakosta, hal pertama yang Tuhan ubah adalah apa saudara? Tuhan mengubah cara mereka berbicara. Ciri daripada orang Kristen yang sudah lahir baru, saudaraku, yang diberikan hati baru, roh yang baru, cara bicaranya itu masih bijak. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Cara bicara udah berbeda. Enggak lagi seperti dulu. Saudara, ya, Kisah 2 ayat 4 ini menjelaskan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tadi kemarin kita bahas tentang kenapa kita harus bijak dan berkata. Karena dalam mulut kita, perkataan kita, Tuhan mau berikan kuasa. Katakan amin. Ya kan? Jangan sembarangan ini kan. Jadi kita mau bicara yang bijak. Contoh saudaraku, Petrus. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, sebelum Tuhan ubah hatinya, lewat di hari Pentakosta itu saudara. Kita tahu sejak dia ketemu Yesus, sampai Yesus dia menyangkal 3 kali, itu Petrus tuh selalu ngomong. Apa yang dia mau ngomong, dia ngomong aja saudaraku. Tetapi apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan, Tuhan ubah hati Petrus. Apa yang terjadi? Perkataannya berubah. Ketika kata-kata Petrus berubah, hidup Petrus juga berubah. Katakan amin. Hidupnya berubah. Dia menjadi orang yang terhormat. Karena kata-katanya berubah. Ya, Petrus berbicara kepada ribuan orang. Lalu ada 3.000 orang bertobat. Menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Karena kata-katanya berubah. Saudara, dia bawa orang kepada Tuhan. 3.000 orang bertobat percaya sama Tuhan. Saudaraku, kalau kita jadi kata-kata kita bisa membawa orang kepada Tuhan. Saudara, derajatnya, kehormatannya itu naik. Yang ngerti katakan amin. Ngerti katakan, ini Petrus alami. Petrus berbicara kepada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir. Dia berkata apa saudara? Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Maka orang lumpuh itu pun kata-katanya berubah. Berubah apanya? Ada jadi kuasa Allah itu ada di mana? Bukan di tangan. Kuasa Allah ada di mana? Di perkataan kita. Karena kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Allah bekerja, kuasa Allah itu bekerja. Pada apanya? Firman. Katakan pada mulanya, ya kan? Ya kan? Ada apa namanya? Kalau kita baca saudara ya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 di sini kan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Di Alkitab Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya kan? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadi kan Allah tuh, kuasa Allah tuh ada di mana? Saudara tahu dari perkataannya, firmannya. Kalau saudara dan saya mau hidup dengan kuasa Allah, saudara hidup dengan apa? Firman Allah. Firman Allah ada di mulut kita. Maka dikatakan dalam Roma 10, firman itu dekat di dalam mulutmu. Saudara. Makanya ketika Petrus berkata kepada seorang lumpuh itu yang sejak itu,
emas perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus, kau minta uang sama aku gak bisa kasih itu. Tapi aku berikan Yesus bangkit berjalan, saudara. Katakan amin. Jadi saya ulang lagi begini, saudara. Saudara tahu ini, kita belajar ya. Kita belajar hari renungan. Ketika Tuhan ingin mengubah hidup seseorang, ya, Tuhan akan mengubah apanya? Perkataan dia. Katakan amin. Dia akan ubah. Sebagaimana Tuhan mengubah hidup Petrus, perkataannya diubah. Nah, untuk bisa mengubah perkataannya, Tuhan biasanya memberikan apa? Hati yang baru, roh yang baru. Ini yang perlu kita doakan tiap hari. Yang percaya katakan amin. Ya, ini penting. Kita minta setiap saat, ya, perkataan kita meningkat gitu. Kuasa Allah dalam mulut kita itu makin kental. Bobotnya makin kuat. Saudara. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi bijak dalam berbicara, kita harus waspada, ya, tentang apa yang harus didengarkan. Karena apa yang kita dengar itu akan jadi perbendaharaan buat pikiran dan hati kita. Betul gak, saudara? Kita banyak dengar firman, maka yang masuk dalam diri kita adalah firman. Yang keluar dari mulut kita adalah apa? Firman. Seperti contoh perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun yang kita bahas kemarin. Ya, dijelaskan kondisi perempuan itu sudah 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dia sudah pergi ke berbagai tabib. Sampai semua yang dia miliki, uang dia, harta dia habis. Tapi tidak memberikan faedah, tidak membawa kesembuhan. Saudaraku, dia tetap mengalami kesakitan. Alkitab katakan dia pasti ngomong terus tentang sakitnya. 12 tahun pendarahan. Dia akan ngomong terus, jadi bahan omongan mana-mana. Lalu dia coba untuk counter lagi, klarifikasi lagi. Tapi Alkitab ada satu kata yang berkata, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia terus dengar berita tentang Yesus. Dia dengar terus. Apa yang dia dengar itu jadi perbendaharaan dia. Saya katakan amin. Akhirnya keluar kata-kata apa? Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dia terus perkatakan pada diri dia. Tambah penuh perbendaharaannya. Tambah kental kuasa Tuhan. Sampai sudah cukup saudara cawan itu. Waktu Tuhan datang. Yesus datang ke kampung dia. Karena udah cukup waktunya. Dia berkata asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Waktu dia pegang jubah dia. Seketika itu juga tubuhnya sehat. Dia sembuh. Katakan amin, saudara. Ayub 34 ayat 3-4 dia berkata begini. Kita baca sini. Ya, jadi kita harus waspada tentang apa yang harus kita dengar. Kalau kita sering dengar hal-hal yang jelek, yang negatif, yang jahat, itu jadi perbendaharaan kita. Lalu keluarnya kata-kata yang apa? Yang jahat. Amin. Amin, saudara. Itu yang paling penting. Kalau kita udah dengar nih, omongan-omongan yang jahat, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Kan usahakan itu tidak jadi perbendaharaan kita. Bagaimana caranya Pak Sabta? Doa. Tuhan, aku takut. Tadi aku dengar gini. Aku marah Tuhan. Aku kecewa. Aku bingung. Angkat Tuhan, angkat. Berikan firman-Mu. Lalu dia kasih firman. Kita perkatakan itu. Allahku sanggup mencukupi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan nama Yesus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan. Kita ucapkan, didengarkan, jadi perbendaharaan kita. Mengcounter daripada apa saudara? Kata-kata yang kita dengar. Supaya dia gak jadi perbendaharaan yang jahat. Ngerti saudara? Atau kita naikkan nyanyian pujian buat Tuhan. Kita nyanyi. Kita berbahasa roh. Supaya apa yang kita dengar. Sesuatu yang jahat, yang negatif, yang menakutkan. Tidak jadi perbendaharaan kita. Yang mengerti katakan amin. Ini penting saudara. Kita baca yuk. Amsal 34 ayat 3 dan 4. Kita baca. 1, 2, 3. Karena telinga itu menguji kata-kata. Telinga menguji kata-kata. Seperti langit-langit mencecap makanan.
Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang, ayat ini berkata begini saudara. Tidak semua omongan yang kita dengar, saudara, itu harus dimasukkan ke dalam pikiran. Gak semua harus dipikirin, diomongin lagi, akhirnya tersimpan dalam hati. Gak perlu semua. Kita harus uji setiap kata-kata. Katakan amin saudara. Ya kan kalau kita dengar sesuatu langsung kan pasti perasaan masuk nih. Perasaan senang atau perasaan tidak senang. Kalau kita sudah standarnya firman, itu akan jadi filter. Kalau perkataan ini bertentangan dengan firman Tuhan, pasti hilang sukacita kita dengarnya. Pada saat itulah saudara harus dalam posisi apa? Menyembah dan berdoa. Minta kembalikan sukacita, aku gak mau terima itu. Kata-kata itu. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Makanya kita bahas kemarin saudara. Jangan memperkatakan kata-kata sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Jangan sering ucapkan itu. Jangan ucapkan terus kata-kata, ya kan, perkataan yang kita tidak ingin itu terjadi. Saya ngerti maksud saya. Katakan aja, bukan berarti kita menyangkali fakta. Tapi nyatakan apa yang kita inginkan. Hal itu terjadi. Nyatakan itu kepada Allah. Dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak kita inginkan, itu namanya kita hidup dalam apa? Kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Orang yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran selalu mengucapkan sesuatu yang dia tidak ingin itu terjadi. Tapi kita tahu bahwa apa yang kita perkatakan, kita akan makan buahnya. Karena perkataan itu adalah benih. Katakan amin. Waktu kita mengucapkan kata-kata, telinga kita mendengar. Jadi perbendaharaan. Jadi terjadi pelipat gandaan. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya kan? Kita kata-kata dari orang, kita dengar lagi yang negatif. Kalau kita pikirkan, ucapkan lagi, itu jadi perbendaharaan buat kita. Ngapain nyimpen barang-barang kayak begituan? Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya, simpan sesuatu yang mulia. Firman Tuhan, perbuatan Allah yang ajaib. Ya, pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Simpan itu. Seperti Maria. Katakan amin. Oleh karena itu Nabi Yesaya dia nasihatkan kita begini saudaraku. Yesaya 50 ayat 4 kita baca. Tetapi Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam telinga pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, saya hampir tiap hari berdoa ya. Saya dalam doa saya, Tuhan, saya berikan dong ya hati yang bisa mengeluarkan kata-kata. Mungkin satu kalimat saya ucapkan, ada orang yang bisa dibangun. Yang bisa membatalkan rencana jahatnya terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Bisa menyadarkan orang. Tuhan berikan kata-kata. Nah, Tuhan bilang waktu itu saudaraku, ini kuncinya. Tiap pagi kamu harus pertajam telinga untuk dengar perkataan Tuhan. Kalau kita suka dengar pertajam telinga, dengar perkataan, jadikan itu perbendaharaan buat kita. Maka sepanjang hari kata-kata kita akan membangun banyak orang. Yang ngerti katakan amin. Coba kita cek, kita harus ada keputusan. Ya saudara, harus ada keputusan. Ya kan? Untuk apa saudara? Mengucapkan kata-kata yang baik. Supaya setiap orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Ini yang ketiga saudara. Yang ketiga adalah jika kita ingin menjadi bijak dalam berbicara, kita harus mengambil keputusan untuk menggunakan perkataan yang baik. Amsal 13 ayat 3 katakan apa? Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Efesus 4 ayat 29 katakan apa saudara? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh. Ini harus ada keputusan. Katakan amin saudara. Saudara, saya harus ambil keputusan. Setiap hari di pagi-pagi aku mau ambil keputusan. Ya,
Untuk apa? Menggunakan perkataan yang baik. Saudara diberkati dengan pesan ini. Simple. Ya, minta Tuhan ubah hatiku. Supaya Tuhan ubah perkataanku. Kalau perkataanku berubah, aku bisa bijak dalam berbicara. Jalan hidup saudara, jalan hidup saya, itu naik. Yang ngerti katakan amin. Walaupun naiknya bisa ada turunan dikit, nanti naik lagi masih. Kata-kata kita. Yang kedua, kita harus sadar. Ya saudara, kita harus tahu. Apa yang kita dengar ini perlu kita perhatikan. Katakan amin. Jangan sampai yang negatif jadi perbedaran kita. Orang normal tidak mungkin nyimpen sampah di rumahnya. Di lemari kamarnya apalagi. Ya kan, ditaruh di dalam kamar. Yang taruh dalam kamar itu biasanya perhiasan, emas lah, berlian. Itu yang perbendaharaan yang berharga ditaruh di kamarnya. Bukan sampah. Ada yang lebih penting, hati kita. Jangan taruh sampah. Ini lebih mulia daripada kamar kita, saudara. Yang ngerti katakan, supaya keluar dari kata-kata kita. Itu perkataan yang baik. Orang mendengar, beroleh kasih karunia. Katakan amin. Jangan kita terpancing dengan orang-orang yang berbicara negatif, yang berbicara salah, yang berbicara fitnah, menyebarkan hoak tentang diri kita, cerita kita. Lalu kita ceritakan lagi apa yang dia omongin, itu akan bisa jadi perbendaharaan buat kita. Ini hati-hati saudara, tipu daya iblis. Kita jangan mau perkataan itu. Tapi sebaliknya, saudara dengar baik. Memuji Tuhan. Naikkan nyanyian pujian. Karena pujian itu membungkam suara musuh. Yang berbicara pada kita. Suara musuh, suara ketakutan. Suara intimidasi. Yang percaya katakan amin. Ini penting. Ya, bukankah kita percaya bahwa Tuhan pasti melindungi kita? Kalau Allah dari pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Orang boleh berkata jahat tentang kita. Tapi kita jangan ucapkan itu. Saudara bisa berisi katakan amin. Ya, bukan berarti kita tidak boleh berbicara fakta dan kebenaran. Tapi harus ada motif. Bukan ada niat jahat. Jahatan nanti merugikan, menghancurkan orang lain. Saudara berkati dalam pesan ini amin. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pesan-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk ya Tuhan pemulihan, kekuatan, kesegaran, kesembuhan, berkat yang sudah siapkan buat kami. Lewat perjamuan ini Tuhan, kami selalu ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Kalau Allah ada di pihak kami, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakmu. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Makasih Yesus. Syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, kau bungkus semua anak-anakmu ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Lindungi mereka, pelihara mereka. Pagari mereka Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kau berkati apapun yang mereka kerjakan. Apa yang mereka miliki bertambah banyak. Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang bawa persembahan, yang mendukung pelayanan menara doa ini dan gereja ini Tuhan. Berkati berlipat kali ganda. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.